Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Iya, Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman sudah bersedia hadir di ruang konseling virtual ini, Mbak Nur Aida, Mas Muhammad Mukti, dan Mas Farhan Rizaldi. Terima kasih. Baik, kemarin kita sudah menyepakati untuk bertemu di ruang konseling virtual ini di WA kemarin ya, karena dari kalian bertiga ingin mengonsultasikan terkait kebingungan mempersiapkan masa depan. Oke, baik, sebelum dimulai, saya ingin bertanya pada teman-teman dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Nah, baik. saya ingin tanya nih pada Mbak Nuraida, kesibukannya apa aja di rumah sekarang? Kalau sekarang lagi kesibukannya masih kuliah online tapi sambil nyambi ngajar anak SD. Oh, jadi disambi dengan ngajaran SD ya? Itu Iya. ngajarnya itu les privat atau bagaimana, Mbak? Kayak buka les-lesan di rumah. Jadi anak muridnya ke rumah. Oh, jadi buka les-lesan gitu ya. Oke, Iya. baik. Wah, pinter banget ya Mbak Nuraida ini ya. Jadi Iya. pintar memanfaatkan peluang gitu. Jadi ketika sekolah online, kata kuliah online, diluangkan waktunya untuk mengajari anak-anak SD. Oke, Iya. baik. Selanjutnya saya bertanya kepada Mas Muhammad Mukti. Kesibukannya apa saja sekarang di rumah, Mas? Kalau sekarang bukannya mencari kerja. Oh, sibukannya mau mencari kerja. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad Mukti. Terus selanjutnya Ya. dari Mas Farhan Rizaldi, kesibukannya apa saja? Melakukan aktivitas sehari-hari setelah UTBK. Oh, jadi nunggu pengumuman UTBK itu ya, Mas ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita saling memperkenalkan diri dulu, agar kita lebih saling mengenal ya. Oke, dimulai dari Iya. saya dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Emal Fisari Mi'raj, saya dari mahasiswa BK Bimbingan Konseling atau Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Malang. Oke, baik. Sekarang dari Mbak Nuraida, silakan. Nama panggilan saya Mak Alfi. Nah, sekarang silakan giliran dari Mbak Nuraida, silakan. Nama panggilan dan menyebutkan nama lengkap dan asal sekolah atau kuliah dan nama panggilan. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nur Aida Rohma Sofi, biasanya dipanggil Aida. Saya dari mahasiswa IAIN Tulungagung jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi panggilannya Aida. Aida. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mbak Aida. Selanjutnya Ya, dari Mas Muhammad Mukti. Silakan memperkenalkan diri, nama lengkap, asal sekolah dan nama panggilan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bikin Nastiar, asal sekolah SMK Negeri Rembang, nama panggilan Mukti. Oke, baik, terima kasih. Jadi nama panggilannya Mas Muhammad Mukti dan asalnya dari asal sekolahnya dari SMK Negeri Rembang ya. Rembang. Ya. Oke, baik, selanjutnya dari Mas Muhammad Farhan Rizaldi, silahkan. Nama panjang saya Muhammad Farhan Rizaldi, asal sekolah SMA Negeri 1 Pandaan. Biasa dipanggil Aldi. Oke, baik, terima kasih Mas Aldi. Jadi dari sini kita bisa saling mengenal ya. Ada Mbak Aida, ada Mas Mukti, dan ada Mas Aldi. Ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, kemarin kan kita sudah menyepakati untuk melakukan konseling virtual. Nah, saya ingin bertanya pada kalian dulu, apakah ada yang tahu apa itu konseling atau ada yang pernah melakukan konseling? Dari Mbak Ida dulu, apakah tahu dan apakah pernah melakukan proses konseling? Sampai sekarang masih belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ida. Kalau Ya. dari Mas Mukti sendiri gimana? Masih belum pernah. Oh, masih belum pernah. Jadi belum Ya. tahu ya itu apa konseling ya. Terus kalau dari Mas Aldi sendiri, apakah sudah pernah dan sudah tahu? Sudah pernah, tapi
Saya lupa peraturannya. Oke, baik. Jadi dari kalian bertiga ini ada 2 orang yang belum pernah dan belum tahu apa itu konseling, dan ada 1 orang yang sudah pernah tapi lupa peraturannya. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan menjelaskan apa itu konseling dan menjelaskan peraturan-peraturan di dalamnya. Nah, konseling itu sendiri adalah proses konsultasi yang dilakukan oleh konselor dan konseli. Konselor itu siapa? Yaitu saya sendiri sebagai fasilitator konseling ini. Nah, peran konselor ini yaitu fasilitator, yaitu memfasilitasi terkait masalah yang sedang dialami oleh konseli. Dan konseli itu siapa sendiri? Konseli itu yaitu kalian bertiga, ada Mbak Aida, Mas Muki, dan Mas Aldi. Nah, peran konseli di sini apa? Yaitu menceritakan terkait masalah yang sedang dialami. Nah, dalam menceritakan masalah yang sedang dialami ini, kalian tidak perlu ada yang disembunyikan. Jadi ceritakan semuanya saja. Itu yang pertama, peran konselor dan konseli. Yang kedua, di dalam konseling waktu pelaksanaannya ini nanti sekitar 45 menit sampai 60 menit ya. Karena nanti setengah 12 sudah mau zuhur. Jadi waktunya 60 menit saja maksimal. Terus yang ketiga, di dalam proses konseling ini sendiri yang menemukan solusi atau mencari solusi itu kalian sendiri. Jadi di sini saya hanya sebagai fasilitator. Jadi nanti saya di sini hanya membantu teman-teman untuk mencari solusinya. Dan yang terakhir, dalam proses konseling ini tidak perlu khawatir tentang asas kerahasiaannya, karena di dalam ruangan ini hanya ada saya sendiri dan ruangan ini tertutup gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir lah tentang kerahasiaannya. Jadi nanti kalian ketika bercerita, ceritakan saja semua, tidak ada yang perlu disembunyikan. Apakah bisa dipahami terkait peraturan-peraturan tersebut? Bisa. Bisa. Baik. Kalau bisa, nah baik. Kalau begitu kita akan memulai proses konseling. Nah, pada pertanyaan pertama sekarang begini. Tadi kan topiknya tentang kebingungan untuk melanjutkan masa depan. Nah, sesuai kesepakatan kemarin kan ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Aida dulu. Nah, kebingungan mempersiapkan masa depan itu bagaimana Mbak maksudnya Mbak? Silakan. Kebingungan masa depan buat saya sendiri apa gimana? Kan kemarin kan kesepakatan WA kan bahwa mempersiapkan masa depan itu entah kayak karir, pekerjaan atau bagaimana gitu-gitu Mbak. Ya, kalau saya sih bingungnya itu sekarang kan pinginnya saya nanti daftar PNS, tapi sekarang kan dibatasi karena P3K itu ya. Jadi kayak nggak bisa keseluruhan diterima di PNS-nya. Oke, baik. Jadi dari Mbak Aida sendiri itu ingin daftar PNS, tapi berhubung tahun ini ada peraturan P3K, jadi Mbak Aida bingung mau daftar PNS atau bagaimana begitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aida. Terus yang selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Mukti. Iya. Ya, dan pertanyaannya begini Mas, kebingungan apa yang sedang Mas Mukti alami terkait masa depan atau karir yang sedang Mas Mukti hadapi sekarang? Silahkan. Saya bingung mau kerja apa kuliah. Oke, baik. Jadi Mas Mukti ini baru lulus SMK begitu ya? Iya. Jadi bingung mau kerja atau kuliah. Oke, baik. Terus yang sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Aldi sendiri. Nah, dari Mas Aldi sendiri, ini kebingungan untuk mempersiapkan masa depan itu bagaimana Mas? Silahkan diceritakan. Kan saya kemarin sudah melakukan UTBK dan itu ada jalur lain, namun saya itu kurang minat. Terus saya ini berencana mau ambil mandiri. Oke, baik. Dari kalau Mas Aldi sendiri sudah ingin kuliah ya, tidak? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dari kalian bertiga ini, kalau dari Mbak Ida bingung untuk mau daftar PNS atau tidak, kalau dari Mas Muki sendiri bingung untuk mendaftar kerja atau daftar kuliah,
Dan kalau dari Iya. Mas Aldi sendiri bingung kuliah itu mau dimasuk jalur apa gitu ya, karena jalur lain tidak daftar. Nah, sekarang saya pertanyaan kedua ini. Dari kebingungan kalian tersebut, keinginan kalian untuk kedepannya itu bagaimana? Misalkan dari Mbak Ida, tadi kan kebingungan untuk apa itu namanya, kebingungan mau kerja di mana karena PNS kan sudah tidak ada diganti P3K. Nah, keinginan dari Mbak Ida kalau misalkan memang benar tidak P3K ini masih berlanjut seterusnya, apakah Mbak Ida masih tetap ingin daftar P3 atau bagaimana? P3K atau bagaimana? Kalau P3 ini masih berlanjut ya mungkin ambil jalur lain kalau ya nggak, kalau pingin sih pingin apa daftar PNS jadi guru, tapi kalau nggak memungkinkan kan bisa bisa dari apa ngambil jalur lain, misal kayak nggak ya guru tapi sambil nyambi yang lain. Oke, baik. Jadi inginnya tetap jadi guru begitu Mbak ya? Iya, pinginnya gitu. Mbak Aida ini tadi dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia ya, jadi Iya. pengennya jadi guru Bahasa Indonesia atau Iya. pengen jadi les privat aja? Kalau bisa sih dua-duanya. Oh, kalau bisa dua-duanya. Gitu. Iya. Baik. Wah, kejadian sangat bagus sekali Mbak ya, menjadi guru, jadi pahlawan tanpa tanda jasa untuk memintarkan generasi penerus Indonesia ini ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya pada Mas Mukti. Nah, kalau dari keinginan Mas Mukti sendiri itu bagaimana? Kan tadi kebingungan untuk daftar kuliah atau daftar kerja. Iya. Silakan. Kalau keinginan saya sih mau kerja. Tapi orang tua nyuruh saya kuliah. Oh, begitu. Jadi kalau dari Iya. Mas Mukti sendiri itu ingin kerja, tapi kalau dari orang tua itu ingin Mas Mukti sendiri kuliah. Lah, kalau Iya. begitu apakah Mas Mukti ingin jadinya Mas Mukti itu ingin kerja atau ingin kuliah? Jadinya sih ingin kuliah, nuruti orang tua. Oh, begitu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya pada Mas Aldi. Nah, tadi kan sudah menyebutkan bahwa bingung mau masuk kuliah di jalur apa gitu kan, karena hanya mendaftar di jalur SBMPTN. Nah, kalau dari keinginan Mas Aldi sendiri itu ingin daftar mandiri tadi ya. Nah, daftar mandirinya itu di mana saja Mas? Yang diinginkan itu di kampus apa saja dan jurusannya apa saja? Oh, itu saya inginnya sih daftar mandiri di Universitas Negeri Malang sama Polinema. Itu jurusannya teknik informatika sama teknik elektro. Oh, jadi di Malang semua ya, di Universitas Negeri Malang sama di Politeknik di Malang. Jurusannya itu sama semua. Yang prioritas pertama teknik informatika, yang pilihan kedua teknik elektro. Apakah begitu, Mas? Iya. Oke, baik. Apakah ada keinginan di kampus lain atau hanya di dua kampus itu saja? Untuk sekarang sih masih dua kampus itu saja. Oh, oke, baik. Terima kasih, Mas Mukti. Nah, dari keinginan kalian tersebut, dari Mbak Ida ingin kalau misalkan P3K masih berlanjut, Mbak Ida pokoknya tetap ingin jadi guru dan masih ingin ngelesi privat. Dari Mas Mukti sendiri ingin mengikuti keinginan orang tua yaitu kuliah, dan dari Mas Aldi sendiri itu ingin daftar mandiri. Nah, dari keinginan kalian tersebut itu hal-hal apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mencapai keinginan kalian tersebut? Pertanyaan saya ajukan pertama kepada Mbak Ida. Silakan Mbak Ida. Kalau saya sih dari sekarang aja udah bisa belajar buat ngelesin anak SD. Jadi kalau nanti seumpama bisa bener kerja beneran, jadi bisa ngatur waktu. Sekarang kan juga waktunya diatur menjadi dua, kuliah sama ngelesin. Apalagi ngelesinnya cuma bukan di satu waktu aja, dua waktu. Jadi benar-benar harus bisa ngatur waktu. Oke, baik. Jadi dari Mbak Ida sudah berlatih dari sekarang ya untuk manajemen waktu ya. Kak membagi waktu antara kuliah dan antara ngeles privat begitu ya di rumah. Iya. Wah, bagus sekali Mbak Ida, yang sudah dilakukan. Jadi dimulai dari sekarang gitu ya. Iya. Oke, baik. Yang selanjutnya kepada Mas Mukti.
Iya. Ya, Mas Mukti, hal apa saja yang sudah Mas Mukti lakukan untuk mencapai keinginan Mas Mukti tersebut? Kan Mas Mukti ingin kerja, tapi dari orang tua ingin kuliah. Mas Mukti ingin kuliah, dan tadi Mas Mukti juga bilang bahwa ingin mewujudkan keinginan orang tua tersebut, yaitu Mas Mukti kuliah. Lah, hal apa saja sudah Mas Mukti lakukan selama ini untuk mencapai hal tersebut? Saya sudah mencari informasi tentang di mana yang tempat buka kuliah dan sudah daftar di mana, di Madiun, Oh, di Madiun. Itu di instansi apa, Mas ya? Kalau boleh tahu. di perkeretaapian. Oh, di perkeretaapian. Nah, Ya, terus dari keinginan Mas Mukti tersebut, apakah Mas Mukti sudah pernah menyiapkan untuk tes-tesnya begitu atau bagaimana? sudah saya siapkan tesnya, tinggal nunggu tesnya. Oke. Tanggal tesnya tanggal berapa, Mas? Kalau boleh tahu. Belum tahu, belum dikasih informasi sama pihak berwenang. Oh, jadi sudah daftar tapi belum dikasih tahu ya tanggal pelaksanaan Iya, tesnya kapan? iya, Oke. Jadi kalau misalkan itu yang instansi apa yang di kereta api itu termasuk eh, bisa dikatakan kalau sudah lulus langsung kerja di PT KAI gitu, Mas ya? iya, Oh, oke, baik. Terima kasih, Mas Upi. Selanjutnya dari Mas ya. Aldi sendiri. Nah, dari Mas Aldi sendiri, usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Aldi terkait ingin daftar mandiri kalau misalkan dari apa dari SBMPTN tersebut tidak keterima. Jadi kan tadi menyiapkan untuk daftar di Mandiri di Universitas Negeri Malang dan di Politeknik Negeri Malang. Nah, usaha apa saja sudah Mas Aldi lakukan untuk mendaftar di kedua kampus tersebut? Saya melakukan searching di website resmi sama di media sosial, contohnya Instagram. Oke, jadi mencari informasi gitu. Nah, yang informasi yang Mas Aldi cari itu apa saja? Terkait apa saja? Itu terkait biaya pangkal, tanggal tesnya, terus materi yang diujikan itu apa saja. Oh, jadi sudah terkait biaya pangkal, kayak UKT, pendaftaran, terus dan lain-lain gitu, Mas ya. Jadi, apakah Mas Aldi sudah mendapatkan informasi semua, mendapatkan informasi itu semua atau belum? Belum lengkap. Oh, masih belum lengkap. Ya. Oke, baik. Nah, oke, baik. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu dari keinginan kalian tersebut dan hal-hal yang sudah kalian lakukan untuk mencapai keinginan kalian tersebut, hal apa saja yang perlu diperbaiki, kayak misalkan ada kekurangan atau ada hal yang perlu ditingkatkan gitu untuk bisa mencapai keinginan tersebut? Apakah ada terbesit gitu di pikiran kalian? Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Mbak Ida. Silakan Mbak Ida. Ya kalau mau menambah ditambah itu kayak pengetahuannya aja. Soalnya kan sekarang anak SD itu pelajarannya bukan kayak pelajaran anak SD zaman dulu. Sekarang pelajarannya kayak makin menyerupai anak SMP. Jadi kayak lebih belajar lagi buat ngerti pelajarannya anak SD sekarang. Oke, jadi untuk menambah pengetahuannya, jadi tidak hanya pada bidang kuliahnya Mbak Aida sendiri ya, kan? Yeah. Jadi misalkan kompetensi, bisa dikatakan kompetensi mata pelajaran anak SD sekarang itu meningkat Mbak ya, beda sama zaman Mbak Aida dulu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi meningkatkan kompetensi akademik dari Mbak Ida agar bisa memenuhi kompetensi menjadi guru privat anak SD begitu ya. Terus yang pertanyaan tersebut kedua saya ajukan kepada Mas Bukti, silakan. Kalau saya sih ingin menambahkan fisik karena fisik saya kurang. Oke, jadi di dalam pendaftaran di perkeretaapian tersebut ada tes fisiknya Mas ya? Ya. Selain tes fisik apa saja Mas tesnya yang dilakukan? Tes pengetahuan. Jadi dua hal itu atau ada lagi? Kayaknya dua hal itu. Oh, dua hal itu ya. Jadi
Iya, Mas Mukti mempersiapkan untuk face week-nya ya, karena Mas Mukti merasa week-nya untuk kurang kurang apa ya, kayak kurang bisa dikatakan kayak kurang lah intinya untuk bisa lulus dalam tes iya, tersebut begitu Mas ya. Oke, iya. baik, terima kasih Mas Mukti. Terus selanjutnya pertanyaannya saya ajukan kepada Mas Aldi, silahkan. Saya ingin menambah informasi terkait terkait jalur mandiri, terus saya juga ingin menambah kemampuan untuk tes mandirinya. Nah, menambah mencari pengetahuan terkait informasi tes mandiri itu dilakukannya seperti apa Mas ya? Bisa disebutkan? Ya, seperti tanya ke kelas yang kuliah di kampus itu, terus ke media sosial lainnya, kayak gitu. Oke, jadi Kak misalkan jadi Kak Mas Aldi punya punya apa Kak kelas atau alumni dari sekolah Mas Aldi yang kuliah di Universitas Negeri Malang dan di Politeknik Negeri Malang begitu ya. Iya, Dan tanya-tanya kepada cutting apa kakak kelas tersebut. Nah, terus yang untuk media sosialnya itu pada media sosial apa Mas kalau mungkin bisa disebutkan? ya seperti Instagram, Telegram gitu. Oh iya, oke baik. Jadi mencari informasi juga terkait Instagram dan Telegram. Nah, Mas Aldi, ada satu pesan buat saya, pesan dari saya buat Mas Aldi karena Mas Aldi kan mencari informasinya meskipun di web resmi tadi sudah menyebutkan, tapi kan juga mencari informasi di Telegram dan Instagram. Nah, zaman sekarang kan penyebaran hoax itu kan tidak bisa dipungkiri Mas ya, banyak sekali dan sering terjadi di kalangan kita semua, entah dari kalangan milenial ataupun dari kalangan orang tua kita. Jadi kayak penyebaran hoax itu sudah di mana-mana dan itu bisa dikatakan sudah apa ya, kayak menjarah semua kalangan lah. Nah, dari Mas Aldi sendiri agar bisa berhati-hati dan bisa mengonfirmasi informasi tersebut apakah benar atau tidak. Karena kalau tidak begitu nanti Mas Aldi bisa termakan hoax, kayak misalkan biayanya itu dikeluarkannya tuh sekian juta gitu, padahal aslinya nggak sampai segitu. Nah itu kan bisa membuat Mas Aldi kayak merasa terbohongi oleh informasi tersebut. Padahal kan juga kita bisa mengontrol atau memfilter informasi tersebut menjadi berita hoax, apakah berita itu hoax atau tidak. Begitu ya, Mas? Ya, Oke, baik. Nah, dari keinginan kalian tersebut, hal-hal yang ingin ditingkatkan, lalu selanjutnya, planning apa yang ingin kalian rencanakan untuk mencapai hal itu semua? Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Mbak Ida, silahkan. Planning untuk mencapai itu semua sih kayak apa ya? Kalau dari saya sih belajar aja, belajar yang lebih giat lagi. Soalnya kan kadang yang dibaca juga sering lupa kalau pas terjun langsung di hadapan anak SD. Jadinya kayak harus pinter-pinter mengolah waktu, mengolah pikiran biar yang dibaca itu bisa inget. Oke, baik. Jadi intinya untuk meningkatkan jadi kayak mengelola waktu dan mengelola apa ya, Kak, lebih sering mencatat gitu ya, agar tidak lupa begitu, Mbak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ida. Nah, sekarang pertanyaannya saya ajukan kepada Mas Mukti. Silahkan. Planning saya sih mau belajar lebih giat untuk tes pengetahuannya sama lebih giat untuk olahraga supaya fisik saya bagus. Oh, begitu ya. Jadi dari Mas Akim sendiri itu atau dari Mas Mukti sendiri ini ingin mempersiapkan fisiknya itu lebih bagus gitu ya. Pokoknya dipersiapkan fisik gitu ya. Karena kan Iya, masih belum tahu tanggal pelaksanaan tesnya tanggal kapan. Jadi iya, masih ada waktu lah lumayan banyak untuk mempersiapkan fisik tersebut. iya. Oke, baik. Selanjutnya dari Mas Aldi sendiri bagaimana? ya belajar materi UTBK yang kemarin, karena saya cari itu informasinya terkait tes itu katanya hampir sama kayak tes UTBK gitu.
materinya. Oh, jadi tes mandiri itu hampir sama soalnya atau kompetensi soalnya itu hampir sama kayak tes UTBK begitu Mas ya? Iya, Oh ya, tadi Mas Aldi sendiri ingin mendaftar mandiri di UM, itu kan kebetulan satu kampus di sama saya Mas ya, dan dari Polinema. Nah, untuk di UM sendiri apakah Mas Aldi sendiri itu tahu apakah ada berapa jenis dalam pendaftaran tes mandiri di UM itu? belum tahu juga. Oh, belum tahu. Oke, baik. Kebetulan saya juga tahu ya, dalam kampus saya atau di Universitas Negeri Malang tersebut, ada dalam jalur mandiri ada dua jenis pendaftaran. Yang pertama yaitu jenis tes yang melakukan tes ya, Kak. Ya tes benar-benar tes kayak misalkan UTBK kemarin lah, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ada jenis yang kedua yaitu hanya mengumpulkan hasil nilai UTBK. Jadi misalkan dari Mas Aldi sendiri itu kemarin itu tidak lolos di SBMPTN-nya. Nah, sekarang Mas Aldi bisa mendaftar di jalur mandiri UM dan hanya menyetorkan nilai UTBK tersebut ke kampus UM gitu. Gitu ya Mas Aldi? Ya, Oke, baik. Terima kasih. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut yang sudah kalian jawab, saya ingin dari kalian bertiga saling menanggapi dari permasalahan sedang kalian alami. Nah, silakan dari mungkin yang pertama dari Mas Mukti dengan Mbak Aida, silakan saling menanggapi. Kayak misalkan begini, mungkin ada saran atau ada hal-hal yang perlu diungkapkan agar bisa dikembangkan oleh seseorang dari Mas Mukti sendiri atau dari Mbak Aida sendiri begitu. Iya. Silakan dari Mbak Aida dulu terlebih dahulu pada Mas Mukti. Nanti juga sebaliknya, terus nanti dari Mas Mukti dan Mas Adi nanti juga sebaliknya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, Oke, baik, silakan dari Mbak Aida dulu. Ya. Saya mau menanggapi kalau masalah pendaftarannya Mas Mukti ya. Kalau sepengetahuan saya sih bukan hanya dua saja. Yang dibicarakan tadi kan tentang pengetahuan sama fisik. Tapi sebenarnya itu kayak bukan itu aja kalau dari sepengetahuan saya. Bisa juga dari itu apa kesehatannya terus sama di badan itu apa di tangan ada bekas luka atau enggak itu juga berpengaruh. Terus gigi yang berlubang juga berpengaruh. Kayak soalnya kan kalau pendaftaran di situ itu kan ikut ikut udah kayak ikut apa ya? Ikut negara jadi kayak harus benar-benar semuanya itu dilihat dan dinilai gitu. Kalau dari saya sih begitu. Oke, baik. Terima kasih dari Mbak Aida. Itu untuk saran dari Mbak Aida kepada Mas Mukti ya. Oke, baik Iya. sebentar karena ada gangguan sebentar. Ya, Sekitar 1 menit saya tinggal sebentar ya. ya. iya. Oke, baik. Sudah selesai. Mohon maaf karena barusan ada gangguan. Nah, oke. Iya. Baik, itu tanggapan dari Mbak Aida atau saran dari Mbak Aida untuk Mas Mukti terkait Iya. pendaftaran di perkeretapian tadi. Nah, kalau dari Mas Mukti sendiri bagaimana tanggapannya tersebut? Tanggapan saya sih udah mempersiapkan. Apa ya? Yang penting udah mempersiapkannya dan udah tahu kayak gitu resikonya. Oke, jadi dari Mas Mukti sendiri sudah tahu ya kalau misalkan ada hal syarat-syaratnya seperti itu gitu ya Mas ya. Iya, Jadi Mas Mukti juga sudah siap resikonya kalau misalkan bagaimana itu ketika tes dilakukan begitu Mas ya. iya. Oke, baik. Selanjutnya dari Mas Mukti sendiri memberi tanggapan kepada Mbak Eda terkait keinginan tadi untuk menjadi guru bahasa Indonesia dan ingin menjadi guru les privat. Saran atau tanggapan dari Mas Mukti sendiri bagaimana?
Saran saya sih lebih giat belajar lagi, jangan malas-malasan. Itu. Oke, intinya lebih giat belajar lagi ya agar pengetahuan dari Mbak Ida sendiri itu menambah wawasan gitu Mas ya. Iya, Ada lagi Mas yang perlu disampaikan pada Mbak Ida? kayaknya udah sih gitu aja. Oke, baik, kita saja. Terus yang selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Mbak Ida untuk menanggapi dari keinginan Mas Aldi. Silahkan. Ya, kalau saya sih mau nanggepi masalahnya dari Mas Aldi, kayak Mas Aldi juga tadi kan bilang kalau mau ngambil jalur mandiri ya. Jadi kalau dari angkatan saya dulu, kalau mandiri mungkin problemnya juga itu ya, masalah keuangan ya. Jadi kayak keuangannya harus siap-siap benar-benar dimatangkan, dipersiapkan juga. Udah itu aja. Oke, baik. Jadi intinya untuk masalah keuangan atau masalah finansial begitu Mbak ya, karena di Iya, jalur mandiri. Ada iya, lagi Mbak yang mau disampaikan atau diungkapkan gitu pada Mas Aldi? iya kayak lebih giat aja belajar lagi. Soalnya kan ada mandiri juga ada tesnya juga kan. Jadi ya untung-untungan kalau ya semoga keterima karena soalnya kan tes jadi kayak bejo-bejoan gitulah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ida. Nah, Ya, dari Mas Aldi sendiri ada tanggapan untuk menanggapi dari saran Mbak Ida tersebut? Ya, kalau biaya sih iya, karena itu alasan saya memilih Universitas Negeri Malang sama Universitas Polinema. biayanya lebih itu lebih apa? Maaf ya berbicara. Lebih lebih bisa itu. Iya, biayanya bisa mampu Lebih buat terjangkau begitu ya, Mas? iya, iya maksudnya gitu. Oh ya. Iya. Jadi maksud Mbak Ida itu begini Mas, kayak misalkan apakah di UM atau di Polinema tersebut kayak biayanya itu lebih terjangkau gitu mandirinya daripada kampus lain gitu. Iya. Ya Mas Adi silakan ditanggapi bagaimana? Gimana tadi? Nah, pertanyaan dari Mbak Ida kan tadi Ya, kan Mas Adi bilang kalau misalkan biaya, makanya itu saya ingin daftar mandiri di UM sama di Polinema. Nah, terus ya. ditanggapi lagi sama Mbak Ida tadi, apakah biaya mandiri di UM sama di Polinema itu lebih terjangkau daripada kampus lain? Kalau kok sampai bisa berstatement atau berpendapat bahwa ingin daftar mandiri di dua kampus tersebut, gitu maksudnya. Oh, iya kalau saya dapat informasi gitu sih sementara. Katanya teman juga begitu. Biayanya lebih terjangkau kalau di UM sama di Polinema, jalur mandirinya. Ada lagi Mbak yang dipertanyakan? Udah, sudah itu aja. Udah. Makasih. Baik. Ada sedikit tambahan ya dari saya ya. Ya, Pertanyaan pertama saya berikan pada Mas Aldi. Nah, dari Mas Aldi sendiri tadi menyebutkan bahwa biaya pendaftaran mandiri di UM itu lebih terjangkau ya. Mungkin begini Mas, kalau dari Mas Aldi sendiri apakah sudah tahu biaya pendaftaran mandiri itu kan kalau mandiri kan ada uang gedung sama UKT yang harus dibayarkan secara langsung ya di awal. Nah, apakah dari Mas Aldi sendiri sudah tahu kira-kira biaya berapa biaya yang dipersiapkan untuk daftar di Teknik Informatika UM, Teknik Elektro UM dan Teknik Informatika Polinema dan Teknik Elektro Polinema. Apakah Mas Aldi sudah tahu biayanya sekitar berapa? Kurang tahu pasti sih. Yang pasti itu biaya murah gitu. Oh, maksudnya dibandingkan kampus lain itu lebih murah dari begitu Ya, ya. Tapi kalau pastinya belum tahu berapa. iya. Oke, baik kalau begitu saran saya begini Mas, daripada Mas Aldi hanya katanya dan itu masih belum pasti. Nah, seperti yang saya tadi bilang tadi bahwa untuk Mas Aldi harus benar-benar mengonfirmasi informasi tersebut benar atau tidak agar tidak termakan hoax gitu. Karena
kalau kita termakan hoax kan sama aja kita kan mendapatkan penipuan dari orang lain gitu kan. Ya meskipun orang tersebut dari orang yang mengatakan hal tersebut dari orang terdekat Kak, misalkan dari Kak kelas atau bagaimana. Tapi kan katanya murah lah. Kalau yang bilang murah itu orang kaya misalkan mampu membayar 50 juta terus kalau misalkan bayarnya cuma 10 juta katanya murah kan juga kita kan nggak tahu Mas ya. Nah, makanya itu lebih dicari lebih tahu lagi berapa biaya yang dipersiapkan karena agar tidak salah gitu loh Mas ya. Itu Mas Adi ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, terima kasih pada kalian bertiga sudah saling mendekapi. Nah, apakah Mas Adi ingin mendekapi dari permasalahan yang sedang Mbak Aida alami dan Mas Mukti alami? Saya sih kalau masalah yang Mas Mukti alami itu saya kurang tahu karena saya nggak tahu perkuliahan otomotif atau yang lainnya itu. Kalau permasalahannya Mbak Ida itu saya sedikit tahu karena itu kan Mbak Ida inginnya jadi PNS kan itu ada tesnya. Nah, itu di internet kan banyak soal-soal tes itu tahun-tahun kemarin. Nah, itu bisa di-download atau ikut bimbel online. Iya, Baik, makasih. terima kasih Mas Adi. Ada tanggapan dari Mbak Ida terkait tanggapan dari Mas Adi tersebut? Ya, terima kasih sudah diingatkan. Baik, terima kasih pada Mbak Ida juga. Oke, Ya, baik, terima kasih pada Mbak Ida, Mas Bukti, dan Mas Adi saling menanggapi. Dan selanjutnya, yaitu saya ingin bertanya kepada kalian bertiga, seberapa kuat atau seberapa besar komitmen yang kalian lakukan terhadap keinginan melakukan usaha untuk mencapai keinginan kalian tersebut. Kalau Mbak Ida sendiri tadi kan ingin meningkatkan kemampuan wawasan, terus kompetensi agar pantas menjadi guru dan pantas menjadi menjadi guru privat gitu. Nah, seberapa besar komitmen dari Mbak Ida tersebut? Dari angka 1 sampai 100%, angka berapa yang menunjukkan komitmen yang Mbak Ida lakukan? kayaknya sih komitmen kalau bagi saya sendiri yang melihat, saya ngerasain komitmen masih setengah. Soalnya kan masih terpengaruh sama online ya. Jadi kayak pinginnya sih belajar tapi kayak masih males soalnya kan kebiasaan online. Jadi kayak gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalkan dari angka 1 sampai 100% masih 50% ya, karena masih ada Iya. rasa malasnya tadi ya. Karena Iya. kuliahnya masih online gitu, kayak ya intinya malas gitu aja, Mbak ya. Iya. Nah, kalau begitu berarti mungkin agar bisa, kalau dari saran saya, agar Mbak Aida bisa mencapai tujuan atau keinginan tersebut, ya Mbak Ida bisa mengurangi lah rasa malas yang ada gitu untuk bisa mencapai keinginan tersebut, Mbak ya. Iya. Makasih. Selanjutnya kepada Mas Mukti. Nah, dari angka 1 sampai 100%, angka berapa yang menunjukkan komitmen yang Mas Mukti lakukan untuk berhasil lolos tes di perkeretaapian tersebut? Kalau saya sih 80%. Wah, mantap Mas Mukti. Jadi sangat besar Mas ya untuk usaha yang Mas Mukti lakukan ya agar bisa lolos begitu ya. Iya, karena orang tua kan mau saya terdaftar di situ. Saya harus bisa membanggakan orang tua. Kayak gitu. Amin. Oke, baik. Amin. Terima kasih. Semoga sukses Mas ya, Mas Mukti. Ya, Komitmen yang ditunjukkan juga besar loh Mas, 80%. Oke, selanjutnya ya. pada Mas Aldi. Dari angka 1 sampai 100%, angka berapa yang menunjukkan komitmen Mas Aldi untuk melakukan usaha tersebut? Kalau saya sih masih di angka 70-an. Angka 70 Mas ya. Mungkin bisa Iya. dijelaskan secara detail atau kenapa kok memilih angka 70? Karena saya masih belum memulai belajar materi yang akan diujikan karena saya hanya sekedar mencari informasi saja, Mas Ian. Oh, begitu Mas ya. Jadi masih belum latihan lagi ya, karena kemarin sudah UTBK ya sudah tidak pernah latihan lagi.
hanya cara cari informasi saja gitu Mas ya. Ya, Ya Mas. Ya kalau dari saran saya daripada menjagakan atau hanya menggantungkan satu harapan pada satu jalur, juga dipersiapkan lagi Mas. Jadi kan Mas Aldi sendiri tadi bilang bahwa ya melakukan kegiatan sehari-hari saja di rumah gitu. Ya, kalau dari saran saya agar Mas Aldi latihan lagi karena kan kita juga belum tahu apakah lolos atau tidak di SBMPTN, daripada nanti tes mandirinya malah bingung dan malah kesusahan menjawab soalnya karena sudah lupa materinya atau bagaimana, bisa diasah lagi kemampuannya begitu Mas ya. ya, Oke, kasih. baik. Ya, sama-sama Mas. Terus yang terakhir, nah dari semua keinginan kalian tersebut dan komitmen yang kalian tunjukkan pada presentasi angka, nah sekarang apakah kalian bersedia untuk mencatat di note HP kalian atau di buku harian kalian atau buku diary untuk menulis hal apa saja yang perlu disiapkan, hal apa saja yang kayak misalkan hal apa saja yang perlu disiapkan, terus resiko apa saja yang terjadi jika saya tidak melakukan untuk mencapai keinginan kalian tersebut. Apakah bersedia? Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Mbak Ida. Apakah Iya, bersedia Mbak untuk mencatatnya di notes HP atau di buku diary? iya, bersedia. Oke, baik, bersedia. Terus yang pertanyaan kedua saya ajukan kepada Mas Budi. Apakah bersedia? Iya, bersedia. Oke, baik Mas Budi. Terus selanjutnya pertanyaannya saya ajukan kepada Mas Agi. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik. Bersedia semua ya. Alhamdulillah. Dan semoga kalian juga berhasil dalam mencapai keinginan kalian tersebut semuanya. Terus yang selanjutnya, apakah ada yang perlu dibicarakan lagi dari Mas Aid, dari Mas Budi, Mbak Aida, dan Mas Aldi? Sekarang masih belum. Oke, Belum ada baik. yang dibicarakan. Kalau saya masih belum. Oke, Mas Budi juga belum. Kalau dari Mas Aldi? Kalau saya juga masih belum. Oke, masih belum. Oh, karena masih belum semua dan merasa, oh ya, terus yang pertanyaan selanjutnya, apakah merasa lebih lega atau merasa lebih, oh ya, sekarang gini, mohon maaf, pertanyaan saya ganti. Nah, perasaan kalian bagaimana setelah melakukan proses konseling ini? Kayak saling menanggapi dan menceritakan masalah sedang dialami. Dari Mbak Ida sendiri bagaimana perasaannya? Kayak perasaan saya sih lebih lega ya. Jadi kayak bisa diutarakan, bisa kayak ada yang menanggapi, juga ada yang memberi pendapat. Jadi kayak lebih tahu lagi apa yang harus saya lakukan selanjutnya sama harus ngapain gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ida. Terus yang selanjutnya dari Mas Mukti sendiri bagaimana perasaan yang sedang dialami sekarang? Sama, perasaan saya lebih lega. Dan ada yang mengasih tahu saya sarannya bagaimana gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Mukti. Kalau dari Mas Adi sendiri bagaimana? Perasaan saya juga sama. Perasaan menjadi lega dan tahu apa yang harus dilakukan. Oke, baik. Jadi alhamdulillah ya jadi proses konseling virtual ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan mencapai tujuan kalian tersebut ya dan bisa saling cerita begitu ya. Oke, Iya. baik. Ya, Karena sudah tidak ada dibicarakan lagi, izinkan saya untuk merangkum kegiatan proses konseling dari awal sampai akhir. Oke, baik. ya, Yang pertama dari Mbak Aida sendiri itu sudah mengalami kesusahan atau kebingungan, mohon maaf, maksudnya kebingungan untuk melanjutkan karir selanjutnya karena infonya sekarang yaitu PNS sudah ditutup dan diganti dengan P3K. Dan Mbak Aida sendiri keinginan tersebut yaitu pokoknya menjadi guru bahasa Indonesia dan menjadi guru les privat. Nah, kalau dari Mas Mukti sendiri keinginan orang tuanya yaitu Mas Mukti kuliah, tapi keinginan dari Mas Mukti sendiri yaitu kerja. Nah, tapi berhubung karena Mas Mukti sendiri ingin berbakti pada orang tua dan mewujudkan keinginan orang tersebut, yaitu Mas Mukti mendaftar di perkeretapian. Dan kalau dari Mas Aldi sendiri, karena nggak mau bergantung pada satu jalur saja di SBMPTN untuk bisa kuliah, Mas Aldi sendiri sudah mempersiapkan beberapa hal atau kayak ingin mendaftar di beberapa kampus, mohon maaf, maksudnya di Universitas Negeri Malang
dan di Polinema di jalur mandiri. Nah, dari kebingungan kalian tersebut, dari Mbak Ida sendiri, yang sudah dilakukan yang pertama yaitu Mbak Ida sudah mulai belajar untuk mengatur waktu, membagi waktu antara kuliah dan les privat. Kalau dari Mas Mukti sendiri, yaitu latihan fisik dan mempersiapkan tes tulisnya. Dan kalau dari Mas Adi sendiri, mencari informasi dari website resmi dan dari Instagram. Nah, terus selanjutnya, hal yang perlu ditingkatkan dari Mbak Aida untuk bisa mencapai hal tersebut, yang pertama dari Mbak Aida, yaitu agar bisa menambah wawasan lagi, belajar lagi, agar bisa lebih berkompeten menjadi guru bahasa Indonesia dan menjadi guru les privat. Dan kalau yang dari Mas Mukti sendiri, meningkatkan kemampuan fisik karena merasa kemampuan fisiknya masih belum bisa dikatakan, kalau menurut Mas Mukti sendiri tadi kan bisa, pokoknya kurang lah agar bisa lolos di perkeretaapian. Dan kalau dari Mas Adi sendiri, yaitu mencari informasi terkait pendaftaran informasi jalur mandiri dengan kakak kelasnya dulu di SMA, dan juga mencari informasi tersebut di beberapa medsos, misalkan di Telegram dan sebagainya. Nah, tapi tadi juga sudah dibilang bahwa agar berhati-hati agar tidak termakan hoax gitu. Dan selanjutnya yaitu katanya. Nah, kalau misalkan katanya dikonfirmasi lagi agar tidak termakan hoax. Dan selanjutnya dari Mas Mukti tadi juga bersedia komitmen angkanya 80%, angka yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa Mas Mukti sangat serius untuk mencapai keinginan tersebut. Dan dari Mbak Ida masih 50% karena masih ada rasa malas yang dialami, dan dari Mas Aldi sendiri 70% karena masih belum latihan soal lagi, hanya mencari informasi terkait informasi jalur mandiri saja. Nah, itu semua adalah hasil atau rangkuman dari proses konseling virtual pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, konseling selanjutnya mungkin bisa dilakukan pada hari apa? Agar bisa melaporkan perkembangan dari komitmen yang kalian utarakan tadi. Kalau dari Mbak Ida, hari apa mungkin bisa ada waktu luang hari apa? Ada waktu luang insya Allah kalau nggak Jumat ya Sabtu. Oh, hari Jumat dan Sabtu. Jam berapa Mbak? Pagi aja, sekitar jam 9-an. Oh, sekitar 9 jam. Oke, baik, terima kasih. Kalau dari Mas Mukti sendiri bagaimana? Kalau dari saya sih hari Jumat dan Sabtu aja, kan agak free. Oke, jamnya juga bagaimana? Atau jamnya jam berapa? 9 sama aja, jam 9. Oh, sama. Jadi sama-sama free ya dari Mbak Aida dan Mas Mukti hari Jumat dan Iya. Sabtu di jam 9 pagi. Kalau dari Mas Adi sendiri bagaimana? Kalau saya sih bebas saja, karena sudah tidak ada kegiatan lagi. Oke, apakah bisa Mas kalau hari Jumat atau Sabtu pada jam 9 pagi? Insya Allah bisa. Oke, jadi baik. Jadi tugas kalian sekarang yaitu menulis tadi, melaporkan terkait keinginan kalian dan menulis pada notes atau buku dari kalian terkait komitmen yang ingin kalian capai, gitu ya? Iya. Iya. Ya, Oke, baik. Karena tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dan saya rasa cukup proses konseling dilakukan. Saya ucapkan terima kasih pada kalian sudah bersedia hadir dan bersedia bercerita pada kita semua dan bisa saling percaya ya, dan bisa saling mengenal. Oke, baik, kalau begitu saya tutup pada proses konseling ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.